bete why, jangan bete nanti memble. Sorry sorry beb, sorry sorry aja. Aku banyak nanya, habisnya kamu kece. Cuma sama kamu gak ke semua cewek. Kau gadis atau janda? Maksudnya aku tuh cuma bercanda. Boleh dong, hey, boleh dong, ya boleh dong, say. Masa sederhana, diraihku semakin cinta. Ibarat sambal terasi, rambut janji tapi nagih. Tresnomu sederhana, diraihku semakin cinta. Ibarat sambal terasi, rambut janji
Tresnomu sederhana, garaiku semakin cinta. Ibarat sambal terasi, rambut janji tapi nagih. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Klenteng Mak Jolpo atau yang disebut juga sebagai Ibu Agung Bahari adalah salah satu klenteng tua di kota Makassar. Klenteng ini dibangun pada tahun 1738 oleh keturunan Tionghoa di Makassar bernama Kapitan Lie Lu Chang. Dulunya klenteng ini bernama Tian Hong Kiang yang berarti Istana Ratu Langit. Klenteng ini dibangun untuk memuja Dewi Mapocho, Dewi pembawa berkah dan keselamatan di laut.
Demikian kabar Ratna Pro 4. membuka cakrawala.
Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Anna bosi rici andile patuja adiki rikodo landri ikau andile sanaku katina unna tena kikucini andile ilalantasi alluar rikodo anjo nyawaku andile tulilu sabab maiku. Anna bosi rici andile patuja adiki rikodo landri ikau andile sanaku katina unna tena kikucini andile ilalantasi alluar rikodo anjo nyawaku andile tulilu sabab maiku. Tentang
Bari basa inja pinaku pasulumo. Jangan mangkokku. Naku rio tomi, naku jene tomi, naku sampo. Iya nunja jangan ada baru tuh salah bangi. Kuna tinggi mi alo aku alo ini. Jangan mangkokku. Naku uru tomi, naku cako tomi tasike de. Jangan mama lah baru tuh su. Jangan bangkok nu. Alo bangi nu uru. Inake kodong. Tale bakkan uru. Bagi kangang kupolo. Dek pulong iya kuno, nabatin ni minggu Ya mi toko sona na pergi nu polong. Dede pore nuntu mana. Angurai punero kampolong iya. Ero kaji. Iya tahu memang. Sana mako jaga. Kuna narapimo. Lah ngapa kok? Halo mingguan. Ki arah bunga di palatengan. Ni pasti ukuran, nampak si jarian. Siapa jene, siapa doena. Nampak bila bate jangan dia monjo patugas. Naki si lari-lari yang tasimbu. Mana memang jatuh. Hai nia anonjo paku, nia alapo tembo, nia pore raja uluna. Beda le, sama sekali. Ngapai? Kasih ya Mito. Yang jadi kana bilang ngeri bayi nenu. Ih, kudengarkan jadi sana. Jadi mau diapa kalau hobi? Hobi. Kan rene hobi nu. Sinampe bangi atin ro pasti ganjangan. Jangan begitu tahu masa tega sama buranin nu. Ya kodong masih mau kok tindro berkana jangan. Dia mesti cecaya iya. Apa nggak bambang? Memang tahu cocok kena kana jeka. Anja jangan maleraka, temo kana ke. Cidat kode deng. Jangan bangkok nu. Allo bangi nu uru. Inake kodong. Tale bakkan uru. Bagi kangang kupolo. Dek pulong iya kuno, nabatin ni minggu Ya mi toko sona na pergi nu polong. Dede pore nuntu mana. Angurai punero kampolong iya. Ero kaji. Iya tahu memang. Sana mako jaga. Kuna narapimo. Lah ngapa kok? Halo mingguan. Ki arah bunga di palatengan. Ni pasti ukuran, nampak si jarian. Siapa jene, siapa doena. Nampak bila bate jangan dia monjo patugas. Naki si lari-lari yang tasimbu. Mana memang jatuh. Hai nia anonjo paku, dia alapo tembo, dia pore raja uluna. Ngapai? Kasih ya Mito. Yang jadi kana bilang ngeri bayi nenu. Cidat kode deng.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Pagi hari ini senang sekali ya menemani Anda nih sahabat budaya di edisi hari ini. Hari Minggu ya, akhir pekan tanggal 4 Agustus 2024. Oke, sahabat budaya, seperti biasa di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai, kita bersama dalam program acara ini menghadirkan informasi ya, informasi terkait dengan topik kita yang akan kita bahas. Mau kita topik kali ini, topiknya yaitu penggunaan bahasa daerah yang terancam punah. Kira-kira seperti apa nih sahabat budaya? Tapi sebenarnya ini sahabat budaya, kita kembali lagi bagaimana dengan orang-orang di sekitar tak. Kita juga menggunakan bahasa apa gitu biasanya dengan keluarga tak. Karena biasanya tuh ada orang menggunakan bahasa enggak apa-apa ya, menggunakan bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada Tommy juga, kita pakai bahasa-bahasa gaul, ada juga biasa pakai bahasa bahasa lu gue gitu, bahasa Jakarta gitu ya sahabat budaya. Ya, mudah-mudahan bisa ini kalau kita menggunakan bahasa daerah sehari-hari sahabat budaya ini bisa kembali lagi untuk mengingatkan penggunaan bahasa daerah. Kalau kita berbicara tentang bahasa daerah, tahu ini keberadaan bahasa daerah di Indonesia ini kian makin hari tersisihkan gitu loh. Bahkan beberapa bahasa daerah terancam punah karena sepi penutur gitu. Jadi penutur tak gini. Kita itu biasa kalau kita berbicara dengan orang, apakah kita masih menggunakan bahasa daerah atau kayak gimana sih sahabat budaya? Nah, ini semua berasal dari Indonesia bagian Oke, kepunahan suatu bahasa memang tak terjadi secara langsung, melainkan melalui proses yang panjang. Jadi sebelum akhirnya dinyatakan punah, sebuah bahasa akan melalui tahapan mulai dari berpotensi terancam punah, terus terancam punah, sangat terancam punah, sekarat dan punah. Jangan sampailah punah sahabat budaya ya. Oke, 0811 400 9250, silakan yang ingin menanggapi topik kita sama menyapa dulu. Ada Aminah Juni, selamat pagi. Kita siaran langsung di Facebook sahabat budaya. Jadi kalau Anda yang penasaran dengan program acara Bari Basa, kita lagi siaran langsung di Facebook. Silakan di situ komen-komentar Ki. Ada juga Bunda Sofi, selamat pagi Ki Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Incas. Waalaikumsalam Bunda. Iya Bunda, sehat selalu ya. Ya udah kalau begitu untuk yang lainnya kita masih tunggu juga. Nah, kita silakan juga yang ingin sobat budaya untuk berkomentar di live chat, silakan di aplikasi RRI Digital. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, daripada kita berlama-lama langsung aja kita terima telepon dulu. Halo Bari Basa, selamat pagi. Halo Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu di Goa. Pak Wahyu apa kabar? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Insyaallah ya, amin. Pak Wahyu sekarang posisi lagi tetap stay di rumah atau di rumah stay? Di hari Minggu ya? Hari Minggu, tidak hari Minggu saya. Ya, tidak pergi berolahraga kah? Sebentar mungkin. Sebentar siang-siang Kalau olahraga siang-siang bukan sehat didapat tapi malotong. Iya Pak Wahyu, kita membahas saat ini yaitu terkait dengan penggunaan bahasa daerah yang terancam punah. Karena kalau kita lihat sekarang deh, banyaknya mitos orang menggunakan enggak gue lagi ini sih. Ya udah, kamu di sini aja. Lu aja kali. Lidah tak lipat. Anjo enak kita kuku sekotol tak lipat ke lidahku.
Makanya alangkah bagusnya kalau kita bersifat alami. Alami, yang namanya alami itu bagus, Di. Maksudnya kita berbahasa sesuai dengan jati diri kita sendiri. Jangan dipaksakan, jangan sampai kita tapi terkadang kita ini beradaptasi kayak dulu saya waktu di Gorontalo. Iya. Saya ikut gaya bahasanya orang di sana. Tunggu dulu, berapa lama Ki Anu di Gorontalo kita ikuti bahasanya? Enggak juga lama, cuma nantinya kan kita tiap hari komunikasi dengan orang-orang lainnya, kita ikut-ikutan juga. Bukan dipaksakannya, tapi kita ikut-ikutan. Tapi saya tetap menggunakan dialek saya sebagai orang Makassar kan. Iya. Cuma karena sering makin ngobrol-ngobrol, ini ikut-ikutan makin juga. Tapi memang ini Pak Wahyu tahu, saya tuh bangga Kak, saya menggunakan dialek maupun bahasa daerah gitu itu, karena lihat Miki itu biasa artis-artis orang Jakarta, kalau ada biasa orang artisnya orang Makassar atau orang Sulawesi Selatan Kak, pasti selalu bilang itu ini mau kodong, itu misalnya. Nih Miki, jadi bangga tuh nggak saya menggunakan dialek maupun bahasanya. Sama dengan orang-orang orang-orang kayak orang-orang dari luar, kayak orang Jawa. Itulah. Orang-orang dari luar Sulawesi ya. Biasa kalau datang ke sini dia bergabung dengan kita, dia ikutan dengan gaya bahasa. Iya tahu. Jadi artinya begini, setiap daerah itu kan punya masing-masing, inilah kekayaan kita di Indonesia, punya beragam macam bahasa, budaya, segala macam kan. Iya. Jadi terkadang kita menyesuaikan diri dengan dia. Jadi saya dulu waktu di Gorontalo, waktu di Gorontalo kan bahasanya kan sama dengan Manado kan, bagian dari situ saya ngobrol dengan dia, ikut-ikutan teman di sana. Ikutan di sana, tapi kalau sholat kembali lagi ke daerahku. Iya. Misalkan saya semua tanya, saya biasanya bertanya mau kemana? Tapi kita di sana mau kemana Dan? Mau kemana Dan? Ikut kota aja. Bukan itu mau kemana Dan? Kalau Dan lagi tuh beda tongi. Kalau Dan, tapi kalau Dan ya itu cocok. Mau kemana Dan? Oh ya itulah. Jadi kita ikutan di sana. Terus saya di Kalimantan kalau biasa harus bicaranya di Tarakan. Berapa nih Om? Misalkan dulu jual-jualan di pasar dulu di sana, pasar PAM. Jadi saya kan panggil Om juga sana, Om dengan tante di sana. Jarang panggil bapak atau ibu, jarang di sana. Jadi kalau orang lewat ke sana, orang saya belanja, ini berapa nih Om harganya? Bisa kurang dah. Ikut-ikutan juga. Jadi itu artinya bukan dipaksakan, memang terkadang kita beradaptasi. Cuman kalau kita balik ke daerah kita, ya kita kembali pakai bahasa kita. Yang menjadi pertanyaan yang maksudnya hari di Jakarta lalu gak Miki lupa mi bahasanya, makanya itu biasanya orang sehari 2 hari di Jakarta pulang kembali di Makassar, ngapain lu bawa ini? Nah itu biasa terkadang yang dengar itu berdiri bulu-buluku. Itu bisa bilang kita bersikap sesuai dengan karena saya bilang tadi kan bagaimana dia beradaptasi, Kadang kita terbawa arus lah dengan bahasa mereka. Tapi kalau kita Bali ya kita kembali dengan bahasa bersama dengan orang Jawa, orang-orang dari luar. Biasa dia ikutan juga bahasa kita. Ya kan, bukan berarti mereka banyak cuma beradaptasi. Jadi itu saya bilang tadi, kalau yang menjadi pertanyaan, ada tuh biasa belum pernah pergi ke Jakarta, ada liwat melogat. Yang bilang tidak pernah pergi di luar Sulawesi Selatan, mak logat di luar Sulawesi Selatan. Gara-gara sinetron yang nonton, ikut-ikutan beradaptasi dengan sinetron. Jadi itulah alangkah bagusnya kalau kita apalagi kalau bahasa Makassar, Rincesto. Iya. Itu di luar itu kayak disegani. Kayak awal-awal saya di Gorontalo. Kan di sana itu ya mungkin anak-anak mudanya di sana kan bagaimana dia panggil saya.
Saya bilang, mau ke mana? Dia saya bilang, saya mau ke sana, ke rumah. Oh, Daeng orang Makassar. Iya, oh maaf Daeng. Langsung dia tengok nikah salaman. Mas Daeng ya? Dia bilang maaf Daeng, maaf. Oh maaf, bukan Ya, anaknya dia Mas tadinya Daeng. Kayak ngegaski. Mau kemana? Terus saya lewat di depannya. Iya. Saya bilang, saya mau pulang. Saya tinggal di Kampung Sabua sana. Maaf. Orang mana? Bilang orang Makassar. Oh maaf Daeng. Kita nyanda tahu. Maaf. Kita nyanda tahu kok. Baru nantar lagi pulang. Untuk kalau nantar ki baik pulang kayak diantar baik aja kita, tapi kalau misalkan nantar mi pulang baru anu ki di tengah jalan. Kalau ini ada kepikiran ke situ. Tapi saya kan di mana-mana itu selalu punya persiapan diri untuk mengantisipasi hal seperti itu. Artinya segala sesuatunya saya sudah pikirkan bahwa kita di kampungnya orang ini segala sesuatu hal terjadi bisa saja. Iya benar. Tapi segala sesuatu akan terjadi. Dia bilang sama saya, biar Jo kita antar Daeng pulang. Dia bilang ngana pulang, Daeng pulang. Nanti kita ada antar Daeng pulang ya. Tunggu Jo. Tunggu Jo ngana, pengen apa gue udah pasti les. Jadi itulah artinya setiap orang. Tapi setiap orang itu kalau misalkan ini sebenarnya tergantung dari orangnya Pak Wahyudi. Iya, kembali kepada individunya masing-masing. Apalagi macam-macam saya kan keseharian campur-campur karena saya pakai bahasa Makassar, saya bicara sama tergantung siapa orangnya. Untung kita karena banyak bahasa kita tahu. Ya. Bahasa Makassar sedikit juga tahu. Bugis sedikit ji. Bahasa Indonesia juga tahu. Teman-teman. Iya. Apalagi teman-teman yang biasa pergi di studio kan, kita kan kebanyakan pakai bahasa daerah. Kecuali Om Jono kan pakai bahasa Makassar. Om Jono tahu bahasa Bugis, tahu Ogi. Dimaklumi saja kalau kita pas bahasa Makassar, dia cuma nonton. Iya. Itulah artinya kita harus melestarikan bahasa kita. Karena bahasa kita kan ciri khas kita. Dengan penggunaan bahasa di luar orang pasti tahu yang saya ceritakan tadi. Dia langsung tebak bahwa kita orang Makassar. Iya. Makanya dia kayak kita. Dan kita siapapun yang datang ke daerah kita harus hargai mereka punya bahasa. Jangan sampai bahasanya kita tidak tahu ada semacam olokan. Kan biasa juga apa tuh menukana. Jangan sampai timbul pikiran seperti itu. Iya. Karena biar bagaimana orang kan punya beda bahasa, kita harus hargai. Iya, benar. Jangan sampai dijadikan bahan olok-olokan atau apa. Karena bagaimana perasaan kita kalau kita ngobrol di luar. Iya. Nah, dia juga seperti itu sama kita. Betul sekali. Jadi mari kita lestarikan bahasa kita karena bahasa kita ada ciri khas kita. Kemanjo. Oke deh, kaman jadi. Oke deh. Iya. Reki, angan reki nasi supaya dia sunten anak cipur. Supaya gasing sih. Apa gasing? Gasing. Pak dengan nonjol itu lah. Tidak, kalau kenyang itu berarti bahasanunya apa sih? Basoro. Kamanjo. Kan rajin makan supaya kita kuat. Iya. Begitu. Oke, baik. Mudah-mudahan denggas sih masuk belakangku lah. Nih Aka. Pak Jono denggas. Pak Jono denggasing baru ku tahu. Oke, baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Wahyu yang ada di Goa sudah ikut berpartisipasi juga ya penggunaan bahasa daerah yang terancam punah. Kalau Pak Wahyu itu biasanya kalau misalkan datang ke wilayahnya orang, kalau misalkan orang bahasa daerah Manado terikut ke bahasa Manado, tapi tidak lupa tahu bahasa daerahnya. Ya, karena kalau pulang itu kembali ke bahasa daerahnya pakai. Halo. Halo Bari Basa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jono. Ya. Hehehe Pak Jono, mengapa baru menelpon?
Pak, ada lagunya itu, kalau nama saya banyak lagunya. Itu susahnya di. Itu kita orang terkenal. Kopral jono. Apa lagi? Nanti mau buat lagu juga ini. Banjono. Allah ilaha illallah. Apa sayang? Nanti mau tau nggak bikin ini Pak Juno? Lagu daerah. Deng Jon. Ngapa ki? Ada itu lagunya? Apa Jo? Banjono tiga lebaran belum pulang-pulang. Banget tau ya itu Pak Jono. Pak Jono, mengapa tak pulang anakmu? Alhamdulillah. Pak Jon. Ya. Jadi topik kita adalah penggunaan bahasa daerah yang terancam punah. Kalau menurut Pak Jono kayak gimana nih? Saya kira kalau dibilang terancam punah tidak juga. Enggak sih. Bahasa Makassar atau bahasa Bugis. Selama masih berkembang ya kita namanya suku Bugis, suku Makassar, itu tidak akan pernah punah. Kalau mau punah mungkin ribuan tahun lagi. Tapi kan kita lihat sekarang ini Pak Jono ya, banyak sekali itu kaum milenial ya, dia menggunakan bahasa. Oh iya enggak, aku lagi ini, kamu sih Iya, walaupun dia pakai bahasa Indonesia, tapi pasti mereka juga tidak lupa dengan bahasa asalnya, ya kan? Siapa bilang Pak Jono? Biasa kutanya gitu, bilang, santai Miki, ngapa tidak pakai kibaan? Saya sudah lupa bahasa asalku karena saya orang Jawa. Saya bahasa Jawa. Orang Jawa ternyata. Iya. Kukira anak itu Ogi. Saya sih saja, tapi saya lahir di Bugis. Saya tinggal di Solo. Sulawesi. Di daerah Solo itu ada. Jadi yang dekat-dekat Sungai Lenah. Iya. Di bawah itu ada Solo, dari Solo. Wadi juga ada. Di mana? Di bawah ini di Wadi ada Solo. Ada Solo. Bakso Solo. Kalau karena kesana itu, desa Solo ini, iya. Oh, sama di Sulbar, di ada Wono. Ada Wono. Ada. Iya, tahu. Iya. Makanya saya juga heran kalau misalkan jangan ke jauh-jauh. Di Sudiang mau macam-macam, ada apa sih kalau di Sudiang macam-macam itu. Di kampungnya Morusa itu. Ada semua di situ, suku-suku di situ. Ada semua di Sudiang, makanya saya bilang jangan mikir jauh-jauh di daerah, tapi di Sudiang mau dulu deh. Mau ke Bone pindah lorong saja. Mau ke Indre kan pindah lorong saja. Jadi Pak Jono. Jadi itu tuh namanya kan ada tuh biasa itu orang Pak Jono tuh heran tuh nggak saya ini orang. Kalau biasanya aku tanya gitu, kenapa kita tidak pernah pakai pakai dialek ini biasanya? Kenapa kita tidak pernah pakai dialek kah kalau berbicara sama saya? Langsung dia bilang apa? Jujur ya, gue tuh nggak tahu bahasanya sini. Jadi aku tanya berapa lama memang tinggal di sini kah? Ya hitung-hitung baru 4 tahunan gitu. Gue nggak tahu kalau gini-gini. Jadi saya kayak ilfil kah begitu loh. Ya kalau mau kak bicara sama dia juga kayak takut keterikut juga bilang lu gue. Takutnya nanti saya bilang padahal saya ini tinggal loh di Makassar gitu loh. Ya, sebenarnya tergantung di mana lingkungan kita bergaul sebenarnya. Kalau memang dia berapa lama dia tinggal di Makassar, kalau dia bergaul bukan di lingkungan orang yang pakai bahasa harinya Makassar, berarti tidak bisa juga seperti itu. Saya di lingkunganku Pak Jono tidak pakai orang bahasa Makassar di lingkunganku.
Tapi apa karena bergaul Kak juga sama teman-teman di luar dari perumahanku itu pakai ada temanku biasa cuman segelintir orang menggunakan dialek dan terkadang menggunakan bahasa daerah. Jadi terkadang tong ini pakai tomak juga bahasa daerah sedikit little. Iya, tapi karena kan kalau ketemu orang Makassar pakai bahasa Makassar, ketemu orang Bugis pakai bahasa Bugis. Ketemu sama orang Jawa dia pakai bahasa Jawanya, ya kan. Artinya saya kira bahasa daerah tidak akan punah. Yang pertama ya kita kan masuk ke dalam kurikulum mata pelajaran lokal ya kan, sekolah-sekolah. Yang sampai sekarang kan masih ada, ya kan. Nah itu anak-anak bisa belajar bahasa asalnya. Kalau bahasa Bugis ya bahasa Bugis, bahasa Makassar seperti itu. Kalau di kampung itu saya kira pasti ini bahasa daerahnya pasti tetap lah, ya kan. Jadi itu tidak akan bisa hilang. Jadi kalau tidak mau punah ya tadi yang pertama harus dijadikan sebagai mata pelajaran. Iya. Sekolah. Supaya minimal anak kita ada dasar. Iya. Yang punya bahasa ya. Saya jujur Pak Jono sampai sekarang masih kurang dibilang bahasa daerah kok. Betul, waktu masih sekolah itu bahasa daerahku itu paling rendah di antara yang lainnya. Oh, susah itu bahasa daerah tuh. Yang kedua, kita harus bangga terhadap bahasa daerah kita. Iya. Karena ada orang biasa tidak bangga dengan menggunakan bahasa daerahnya, jadi dia malu pakai bahasa daerahnya kalau ini. Iya. Tidak mau dibilang, orang Bugis ini. Tidak mau dibilang orang Makassar ini. Iya. Jadi padahal saya tuh bangga saya kalau dibilang orang Bugis ini, bangga dong. Iya. Jadi kalau mau ini kita merasa bangga terhadap bahasa daerah kita. Iya. Maka dimanapun Anda berada, ya minimal gunakan itu bahasa daerah. Betul. Seperti itu. Lebih banyak sekarang juga terhadap anak-anaknya saja di kampus bahasa daerah. Jadi susah memang lama-lama itu bisa juga walaupun dia orang Bugis sama Makassar, lama-lama dia tidak tahu bahasa daerahnya sendiri. Iya. Ya kan? Karena ada juga orang dulu tinggal, apalagi kalau tinggal di kota ya. Iya. Lalu pakai bahasa. Kalau saya sih di rumah aja pakai bahasa hari-hari, campur kan. Iya. Pakai bahasa Bugis, yang itu juga mengerti. Iya. Oh ini bahasa itu juga sampai nanti ke pulang kampung ketemu keluarga di sana yang tidak tahu aja bagaimana. Ya kan? Jadi kalau pakai bahasa daerah kan orang di sana tanpa ditanya orang sudah bilang, orang sudah tahu, oh ini orang Bugis ini, oh ini orang Makassar. Iya. Seperti itu. Makanya harus memiliki dalam diri kita sebuah kebanggaan. Iya benar. Terhadap bahasa daerah kita. Banyak itu orang merasa gengsi. Sudah ke Jakarta dia ada lupa logat bahasa daerahnya. Itu seperti itu tahu lagu, ada itu lagu. Nalagati Miki sehari di sana seperti loh. Nah pulang logat Tommy penyiarnya radio siaran Cina logat. Nah kalau Inces Dewi gemes. Tapi kita bersyukur sekarang itu konten-konten kreator itu itu kan sebanyak menggunakan bahasa daerahnya, ya kan, pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar, pakai dialek tahu dialek juga. Iya. Jadi itu artinya ini kan bisa mendunia. Iya. Di Makassar aja itu banyak penjual pakai bahasa kan, entah juga bahasa Bugis, bahasa Makassar, mungkin karena orang-orang belajar dari jamaah haji seperti itu. Jadi selama ini kita tidak merasa malu, selalu merasa bangga terhadap bahasa daerah kita. Ini saya yakin apakah ini sampai kiamat ini bahasa daerah tidak akan punah, kecuali memang yang kecil penduduknya ya. Mungkin suku anunya ya perkembangannya sangat lambat ya, itu bisa punah. Benar. Tapi kalau macam Bugis, Makassar, sampai kiamat tidak akan punah. Kan itu ada daerah Goa, ini Ponto, Takalar. Oh begitu kan? Iya kan, iya. Kalau di Bugis ada Bone, ada Seng, ada Wajo, ada Sopeng, Sidrap, Pinrang. Itu kan semua.
Iya. Jadi yakin dan percaya lah. Iya. Kalau untuk bahasa daerah khususnya di Sulawesi Selatan, saya kira tidak akan punah sampai kiamat. Iya. Kalau suku-suku lain yang memang mungkin penduduknya tidak seberapa ya, mungkin itu bisa punah. Karena memang ada sudah beberapa bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah. Karena memang secara penduduk memang penduduk sangat kecil, suku sangat kecil itu, jumlahnya sangat kecil. Jadi memang tidak apa namanya, tidak lestari nih. Siapa yang mau lestari kalau tidak ada yang anunya, anak cucunya. Tidak ada yang menggunakan. Yang menggunakan mereka. Iya. Jadi sebagainya. Jadi bagaimana nih harapan ini Pak John? Ya harapan saya itu tadi. Ini bahasa daerah dijadikan sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah, mungkin sampai di SMA ya. Bisa sampai SMA supaya anak-anak kita ya tidak lupa. Dan yang kedua, kita dalam diri kita memiliki rasa kebanggaan terhadap bahasa daerah kita, ya kan? Daerah kita. Kenapa kita bilang kita kampungan? Biar nih, kampung daripada kita punya kampung, ya toh, kan sudah seperti itu. Iya. Seperti kita merasa bangga. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita ketemu sesama kita pakai bahasa daerah kita. Kan seperti itu. Iya. Itu bisa artinya melestarikan bahasa kita. Iya, seperti betul. Oke deh. Seperti Anda tidak memiliki rasa kebanggaan. Tenang. Labe nih. Labe nih. Oke, Pak Wahyu. Oke, Pak Jono. Iya. Semoga mata. Iya, Masya Allah. Mau mare sehat ke. Iya, deng. Selamat kita tulino akhirat. Amin. Terima kasih. Apa artinya itu? Selamat ke dunia akhirat. Apa lagi? Pokoknya aku tahu lah. Iya. Mau baku tantang dengan bahasa daerah. Angkat tangan. Kalau bahasa Makassar, satu artinya tapi nggak tahu ucapkan. Iya. Ucapkan Tena Anjo Andre Teai. Oke Pak Wahyu, ngapa Pak Wahyu terus gue bilang Pak Jono, makasih banyak. Jangan sampai nih kalau ternyanyi yang Pak Wahyu diingat. Pak Jono, mengapa? Abang Jono. Abang Jono apa? Oke Pak Jono, iya, makasih banyak. Amin. Kepada selama. Iya. Apalagi selama Rilino Ahera. Mas Diman dari Al-Betamane. Assalamualaikum. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jono yang ada di Barukang, terima kasih sudah ikut berpartisipasi juga. Adakah yang lainnya komentar terkait dengan penggunaan bahasa daerah yang terancam punah sebenarnya seperti apa sih yang mendasari seperti itu sampai kok bisa ya mulai kayak gimana? Ada yang tidak bangga dengan menggunakan bahasa daerah. Sebenarnya harapannya juga kita seperti apa? Halo, selamat pagi. Punya Incas. Ada Indah Debugi Sopeng. Halo Kak Indah, assalamualaikum. Siap monitor dan sehat Ki selalu bersama keluarga, amin. Ada juga Hajratul Aswad. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bari Basa, selamat pagi. Ade. Iya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat elekele Bari Basa. Pak Hamsa, kabar gimana Pak Hamsa? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Hamsa. Ya, jadi siap laksanakan. Pak Hamsa, kita mau bahas ini terkait dengan penggunaan bahasa daerah yang terancam punah. Nah, kalau menurut Pak Hamsa sendiri nih, bagaimana yang kita lihat saat ini Pak Hamsa? Oke, terima kasih Mbak Ike. Jadi saya dulu
ini bahasa daerah mungkin ya terkikis akhirnya berkurang ya. Dari kakek saya, nenek saya dulu itu tidak ada pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah. Dia pakai bahasa Ugi. Ya, sampai turunan sampai ke saya itu masih pakai bahasa Bugis. Iya. Nanti setelah anak cucunya nenek dengan cucuku itu banyak yang tidak tahu bahasa Bugis. Iya. Karena pengaruh begitu Mi. Masuk kota. Masuk kota, Dik. Iya. Jadi sampai tuh saya punya cucu dan cici sekarang itu. Kalau saya kasih bahasa Bugis, dia bilang kasih bingung-bingung ini kakek ini, nggak tahu apa kau bilang. Saya bilang itu bahasa Bugis, nggak tahu bahasa Bugis apa itu artinya mandre. So, tidak ada, jadi saya punya cucu saya ajari, tapi ya begitulah artinya terkikis di situ. Iya. Iya. Jadi ini ada dibilang usaha untuk mengajari di Pak Hamzah. Saya berusaha tetap mempertahankan itu bahasa Bugis. Iya. Bahasa daerah, karena itu adalah ciri khas kita orang Timur. Ya, apapun bagaimanapun dimanapun saya berada itu saya monitor orang yang berpakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa. Pasti saya tahu bilang ini pasti orang Bugis, orang Sulawesi Selatan. Contohnya waktu saya di Maapi ini Penginces. Iya. Ya, waktu saya di negara-negara apa namanya itu, seputaran Turki, Dubai, Arab Saudi, itu orang bagaimanapun pakai bahasa itu saya tahu. Iya. Jadi kalau saya tahu dia dekat-dekat dari situ. Pura-pura bertanya juga. Saya kutanya bilang dari Sulawesi. Iya. Kapan tiba kita? Saya kata muka boleh. Kalau orang Makassar, saya kasih bahasa Makassar. Kenapa ada orang Bugis di sini? Karena si Kampoki. Iya. Jadi itu tetap bahwa pertahanan jangan ini kan mulai terkikis. Karena pengaruh ya. Perkembangan di pengaruh gadget. Iya, itulah pokoknya zaman now. Pokoknya mulai tahun 60 itu mulai terkikis itu bahasa daerah sedikit-sedikit Mbak Ince. Masa sih? Iya, karena yang anak-anak itu yang Bugis itu anaknya tidak pakai bahasa Bugis, bahasa Indonesia Mami. Iya. Dalam keluarga, dalam rumah, yang bisa pakai bahasa Bugis, bahasa daerah itu kalau bapaknya dengan neneknya, tapi kalau anak dan cucunya sudah tidak. Iya, benar Pak Hamzah. Betul. Cocok. Enak ini. Tidak ya, apa di? Pak Jono, jago Pak Jono. Jago mentom Pak Jono. Iya. Pak Jono. Banyak lagunya itu Pak Jono, Pak Hamzah. Pak Jono, mengapa kau tak pernah pulang? Dilanjutin lah. Iya Pak, sehat selalu. Lagi. Oke, terima kasih. Masya Allah. Iya. Ya, baru mau mandi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mandi Ki Pak Hamzah. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, sebelum saya terima telepon Anda, kita dengarkan dulu Kelong. Biar lebih semangat lagi sahabat budaya, sebelum kita dengarkan Kelong juga yang lainnya, kita dengarkan sebentar juga info kabar.
Mekah pede mencetok ngekedona nak biar tongen ni sirina sere di tengah na pesta Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Pura Girinata adalah tempat peribadatan umat Hindu yang berada di Makassar. Pura ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Di pura ini terdapat sebuah bangunan Padmasana Agung setinggi sekitar 20 meter. Selain itu juga dilengkapi dengan balai pawedaan. Di Jabapura juga ada asrama serta ruang belajar untuk sekolah minggu untuk anak-anak Hindu. Persembahyangan di pura ini juga rutin dilakukan pada setiap purnama, tilem serta kajeng kliwon. Selain daripada itu, persembahan juga dilakukan pada hari-hari besar Hindu, misalnya seperti Galungan, Kuningan dan juga Dharma Santi Penyepian. Pura Girinata adalah pura terbesar di Makassar. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Dear
kemarin sebelum puasa berapa orang itu yang mereka kemenangkan. Ada kayaknya berapa orang, banyak orang tapi sebagian yang begitu. Pelakunya nih pakai bunting penyairnya orang tua atau usia? Kayaknya yang kemarin itu di tempat saya kayaknya masih muda. Iya, orang-orang tertentu sih kayak keturunan begitu apa sarai atau apa gitu. Sebutan atau gelar biasanya menunjukkan apa yang acap kali dikerjakan atau dilakukan seseorang. Mereka yang menggeluti sesuatu biasanya mendapatkan julukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Seseorang yang menyairkan falsafah Makassar atau puisi Makassar atau sajak syair pada penyambutan pesta pernikahan adalah seorang penyair. Sebuah syair tanpa irama dan alunan musik yang terucap dengan penuh harapan dan doa menghiasi syair Pakio Bunting. Dia dendek, dia tunjuk dia bunting. Bunting salua ku tayang salua ku minasai bukan ruarina dia kepala kari bataraya. Karena saya masih menyaksikan. Biasanya kalau ada orang kawin itu buat perempuan buat laki-laki itu ada androm buntingnya. Artinya dia yang membimbing. Tidak mungkin ada pengantin menyelonong begitu saja, enggak. Walau semodern-modernnya orang pencari biasa dikasih keras, ditaburi berat sambil ada bahasa puitis. Artinya pihak tuan rumah dengan rendah hati menerima kedatangan calon suami. Calon suami juga harus bisa mengayomi keluarga yang ada di sekitar itu. Ada orang tua yang dituakan yang memang sering itu juga kan itu kata-kata puitis. Pemanggil pengantin atau Pakio Bunting. Mereka adalah orang terpilih. Biasanya dilakoni para sesepuh yang pandai melantunkan syair atau sajak bahasa Makassar. Dalam setiap penyelenggaraan perkawinan adat Makassar, dikenal satu tradisi berpuisi dengan kata-kata sastrawi penuh makna, layaknya berbalas pantun dalam tradisi masyarakat Melayu. Pada saat iringan pengantin pria tiba di rumah pengantin perempuan, seseorang pemanggil pengantin akan membacakan syair puisi dalam bahasa Makassar. Barulah setelah dibalas oleh sang pemilik rumah, kemudian diizinkan masuk ke kediaman pengantin wanita. Jadi Pakio Bunting itu adalah ucapan setelah datang kepada pengantin laki-laki yang datang lama nikah di Balak Nabeni atau. Jadi sebagai keluarga baru maka itu sangat dinantikan dan sangat diharapkan. Sehingga di dalam acara setelah pengantin tiba di halaman, tidak langsung masuk dalam rumah kalau belum dijemput. Ucapan selamat datang dengan sajak-sajak dan pantun-pantun orang Makassar, memuji-muji tentang kebesaran sang tamu yang baru atau keluarga yang baru datang ini. Diharapkan masuk di dalam keluarga yang baru untuk menjalin hidup bersama. Di situ digambarkan kegembiraan pada pengantin perempuan, keluarga perempuan ini menyambut laki-lakinya ini dengan segala harapan ke masa depannya nanti. Sang pengantin pria tidak serta-merta mudah masuk ke dalam rumah pengantin wanita karena harus melalui tradisi penerimaan kedatangan sang pengantin untuk pertama kalinya sebagai gambaran kebahagiaan keluarga pengantin wanita menyambut kedatangan dengan sajak puisi Makassar. Arti dan syair Pakio Bunting adalah ucapan selamat datang, doa dan harapan terbaik untuk pasangan pengantin di masa mendatang. Nah, artinya baik Ibu Bunting ya dalam sebagai orang yang beragama kami mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Nabi, semoga sang pengantin ini yang memang dinanti-nantikan, memang sangat diharapkan itu telah tiba. Dia dendek, dia tunjuk dia bunting. Bunting salua ku tayang salua ku minasai bukan ruarina dia kepala kari bataraya. Nampak ujung kuring bunting. Dicap-cap para langkeng kuna kukil laki-laki guru kukil lain tasunguri ka Islamnya. Wajah penuh sukacita dan kebahagiaan dari keluarga pengantin
disambut sajak sastra Makassar untuk memanggil pengantin pria yang datang ke rumah pengantin wanita. Dulunya, tradisi Pakyok Bunting ini sangat lazim dilakukan di masyarakat Makassar. Seiring perkembangan zaman, tradisi Pakyok Bunting semakin memudar. Ibarat syair tak terdengar lagi. Karena sekarang banyak tradisi, itu biasa pula lagi bunting. Dalam awal pernikahan ada tradisi angaru. Bahkan saat saya menghadiri pesta pernikahan, pengantin wanita terkadang kaget apabila tidak diarahkan atas prosesi dalam sebuah pernikahan. Biasanya syair Makassar yang dilantunkan hanya 1-2 orang yang paham. Bagi mereka yang paham, mereka akan memetik pesan-pesan syair lalu memutuskan untuk memanggil sang penyair ataupun juga memanggil perwakilan dari pihak keluarga pengantin. Dalam sajak Pakyok Bunting, sebenarnya terkandung pesan-pesan atau papasang dari Taoriolo atau leluhur Makassar kepada pasangan pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya. Termasuk pesan bagaimana sikap kepada mertua, menanamkan kecintaan kepada pasangan, dan apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab setelah berumah tangga. Tidak ada penerus, seandainya ada penerus begitu dan bagi karena suatu tahun ada pengadat Amerika dan bagi sedikit itu mentangati sindrom. Tidak ada penerus, ataukah tradisi Pakyok Bunting makin menua termakan zaman? Kini pesta pernikahan sifatnya lebih modern dan sudah banyak yang tidak menggunakan adat dan tradisi lama Makassar. Para penyair atau sajak Makassar sudah tidak terdengar lagi dalam pesta pernikahan. Mereka tergantikan oleh kehadiran musik modern dan tarian etnis daerah. Seakan tenggelam dalam zaman, kini syairnya pun samar menghilang dalam gemerlap pesta pernikahan. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara kita Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Nah, sahabat budaya, untuk kita bagaimana ini sahabat budaya? Kita melihat saat ini di sekitar tak penggunaan bahasa daerah yang terancam punah. Apa yang dikira-kira yang menyebabkan? Apa itu harapan tak sahabat budaya? Oke, 08114009250. Halo Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi dan assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Opu Amran di Wajo, Suara Budaya, Sulawesi Selatan. Halo Opu, apa kabar? Iya, kabar baik. Kalau pagi-pagi itu enaknya sebenarnya kita semangat ya, Opu. Ya betul-betul karena faktor ini. Faktor dari HP ini karena besar suara HP ini mungkin dari HP itu. Iya, suaranya besar. Cuman masanya kalau loyo sekali Ki. Kayak apa di? Yang pertama kayak orang mengantuk, yang kedua orang bangun tidur, yang ketiga orang lapar. Mungkin semuanya kategori yang tidak kita sebutkan tadi itu mungkin betul karena faktor pertama belum makan atau belum sarapan. Kedua baru-baru Kak juga bangun karena nonton tadi malam. Ketiga belum tidak sholat subuh Pale. Iya. Tidak sholat subuh Ki. Salat subuh tapi ketiduran Kak lagi toh. Sudah salat tidur Kak lagi. Dendi. Cuma biasa itu kalau suka sekali motor Pro 4 kalau subuh-subuh toh. Tapi ketiduran Kak lagi jadi sampai sampai karena mungkin faktor kecapean juga. Pasti alasan aja nih. Betul. Oke, ya udah. Jadi kita punya topiknya kita penggunaan bahasa daerah yang terancam punah. Kalau menurut tak kayak gimana nih? Kalau menurut saya ini harus diterapkan kembali ini bahasa-bahasa daerah kan. Karena memang kalau bahasa daerah mulai dari daerah-daerah misalnya Bukit Makassar itu bagi saya itu sangat bermanfaat, sangat bagus. Apalagi ada kan namanya itu misalnya padu-padu peboting atau kata-kata syair itu sangat bagus. Memang kalau dulu itu kalau misalnya kata-kata syair atau laga lido itu memang bagus. Karena itu dulu itu seninya sangat bermanfaat sekali bagi saya. Misalnya tahu kakak joka-joka, pusaka nawa-nawa, hati malolongan, artinya itu pergi di tempat jalan-jalan tapi sesat, artinya dia malu bertanya sesat di jalan. Itu ada sama maknanya, bagusnya dulu itu. Ente kerebola terjal tetapere bana masing-masing. Artinya saya memang orang miskin tapi artinya hati saya artinya menerima semua tamu walaupun artinya makan apa sekadarnya saja tapi yang penting hatinya yang punya rumah yang dilihat itu. Jadi yang kalau kita lihat ya Pak Opu ya, kalau dekat rumah iya masih ini Ji semuanya menggunakan bahasa daerah tak? Nggak ada Ji yang kayak melenceng dari bahasa daerah tak? Tidak ada di sini. Kalau di daerah saya di sini, pokoknya berbagai macam daerah kan, misalnya kita pakai bahasa kalau ada orang suku Mangkasa, kita bahasa Mangkasa sama dia. Karena di sini kan ada Makassar Bugis, kawin dengan orang Bugis, misalnya contoh. Makanya saya itu banyak bahasa-bahasa Makassar juga saya tahu artinya tuh, cuma biasa itu pelaksanaannya saya tidak tapi kalau bicara masalah bahasa-bahasa Makassar tertentu saya tahu semua artinya, cuma biasa saya kalau mau kasih keluar itu susah. Ya, karena di sini memang begitu tuh, misalnya di sini makanya di tempat saya ada orang kawin orang Jawa kawin dengan orang Bugis, ada Makassar kawin dengan orang Bugis, begitu. Jadi artinya tapi harus memang diterapkan itu pakai bahasa-bahasa daerah yang lebih bagus itu lontar kan. Karena sekarang itu sudah mulai punah ini. Iya. Mulai punah karena di sekolah pun juga jarang itu diterapkan itu bahasa-bahasa daerah.
bagusnya kalau bagi saya kan, semua sekolah itu jangan pandang misalnya contoh bahasa daerah-daerah mana, pokoknya bagusnya itu kalau menurut saya diterapkan sama itu supaya orang misalnya kalau datang ke kampung seseorang itu tidak kesasar. Menurut saya kalau saya itu karena dulu itu bagus sekali karena masih zaman sekolah saya itu diterapkan itu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Mandar, walaupun misalnya melalui lagu-lagu kan. Lagu-lagu itu lagu-lagu daerah bagus sekali. Ya, tapi diterapkan dengan artinya juga. Jadi kita tahu artinya bilang begini artinya pakai daerah Makassar, daerah Mandar, begini artinya daerah Bugis, begini artinya. Jadi itu saya rasa itu Denjas, mudah-mudahan kedepannya ini bahasa daerah tetap artinya diperjuangkan supaya tidak punah. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Opu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opu Amran di Wajo. Oke, terima kasih atensinya juga di pagi hari ini. Dan untuk yang lainnya kita masih tunggu juga. Silakan di 0811 400 9250. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Selamat apa namanya? Salam Bari Basa. Selamat Bari Basa. Iya, Kak Indah apa kabar? Sehat? Hebat. Tena baji ini. Apa njo? Garing coto. Garing cede ini. Cede kana garing cede, bukan ya? Iya. Apa kabar nih Kak Indah, baik-baik gitu? Alhamdulillah, walaupun kurang sehat dikit tapi tetap monitor kok. Iya, biar itu kalau kurang sehat Ki, itu kalau monitor Ki pasti langsung sembuh total Ki. Iya dong, didengar Ki canda-candaannya penyiar sama pesnya, kan semangat Ki mau tembus. Betul sekali. Pero tembus paden ten. Iya. Oke. Kata bahasa daerah tapi tena tong lancar dudu. Nak ketong. Ya, nak kenjolom puri mangka sara iya. Tapi apa itu artinya tapi? Tapi bahasa Makassarnya. Ya. Tapi saja tapi. But. Kalau bagusnya detong imak bahasa Nuaroya kak. Agak tuh di bolai kue ya patun tu bahasa ugi ni roya ni. Bahasa ugi maki. Bahasa ugi na roya Nabi lagi orang makan lebih lincah-lincah sedikit mi bahasa ini daripada bahasa Makassar, padahal saya besar di sana kan. Oh, tapi lahir di mana? Kalau saya itu perbatasannya Supensi Trap. Oh, Togi. Ya, boleh Ogi, tapi waktu Umi dulu kan diasinkan Kak. Diasinkan berarti jadi telur asin dong. Iya, nak kendek jari bayawang. Iya. Iya, jadi waktu meninggal Umi itu saya diambil antian di Makassar, dirawat mulai dari umur 5 tahun gitu. Nah, di situ maka besar di Kota Daeng. Tapi masalahnya itu bahasa di sana. Nah, bilang orang kalau ngobrol kayak bahasa Cina beng, tidak jelas. Jadi wilayah sudah paling jangan. Iya. Jadi kalau saya tuh malam biasa kan ditelepon adek tuh. Iya. Dari ini itu kadang mereka bahasa jadi ikut-ikutan Terus orang itu ketawa sendiri bilang bahasa dia bilang nak ero tuh lampan join iya. Dia bilang kenapa itu bahasa kita begitu pula orang juga mau belajar. Nah cocok itu. Nah ketong tena pisang kalau begitu bahasanya. Itu iseng iya, tapi kan mau belajar kasihnya apapun itu kalau mau belajar pasti ini tahun iya tuh. Betul. Kalau pergi ke kampungnya orang dia dengar mi dulu bagaimana cara penyebutannya kalau mau kalau ini itu kalau
kalau pandai-pandai jaga menyesuaikan diri, otomatis kan dia tahu sedikit demi sedikit dia adjust. Tapi jangan lupa budaya kita sendiri. Yang harus dilestarikan. Iya, baru pergi numpang hidup 1 minggu 2 minggu, bulan nah lupa mi bahasa nah. Maki. Nah, apa namanya itu istilahnya orangnya? Nah jual masih dengan bahasanya. Kemanja. Iya. Astaga. Jadi kalau menurut saran saya itu kalau bahasa daerah karena itu harus diterapkan dari sekolah-sekolah deh toh. Iya benar. Nah, di sana kan sudah ada namanya pendidikan bahasa. Tergantung kalau ada bahasa daerah Bugis ya kasih. Tapi yang identik kuliah di sekolah-sekolah itu kan bahasa daerah kan. Bahasa daerah, iya benar-benar. Iya itu. Tapi kan sekarang ada namanya juga bahasa dari guru-guru kan. Iya. Jadi kalau ndak mau itu hilang bahasa budaya tak, ya terapkan di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Tidak bakalan itu. Kan namanya juga kalau di perguruan tinggi itu ada namanya sastra di situ, sastra bahasa. Betul. Jadi ambil lagi di situ, pilih lagi yang mana kita suka. Ada bahasa, tapi kalau bahasa Inggris kan sudah bahasa nasional juga tuh. Benar. Sama bahasa Indonesia. Iya. Yang terancam itu kan bahasa tersendiri. Iya betul. Karena sekarang anak-anak itu dan tuh kebanyakan kami juga gengsi tuh. Gengsi itu nih. Daerah. Tidak mau gunakan bahasa daerah apa kamu mah? Orang dari Konja Cipale. Iya. Tidak kami dia tahu bilang asalnya dari Nabi ilo. Iya loh. Apa? Iya benar sekali. Makanya saya bilang kalau misalkan ya, kalau kita kalau memang kita dari Makassar atau mungkin di Sopeng atau Parepare, gunakan memang itu bahasa yang memang sesuai dengan ini. Sendiri, ya kan? Iya, benar. Kalau bahasa itu kan satu ini dia mau dari Sopeng, Bone, Wajo, ini Citra apakah Sinjailo, itu kan satu ini cuma ada yang beda itu penyebutannya itu kan. Tapi yang agak ini tuh Bulukumba, ya kan? Ada bahasa Konjonya dengan Bugisnya, ya kan? Jadi dia kan dua di situ identik di situ dua bahasa itu kan Konjo dengan Bugisnya sendiri. Harus juga itu agak lembut-lembut itu halus juga itu bahasa Bugisnya ya kan. Pinrang masuk juga sana kan. Jadi kalau yang bahasa Bugisnya itu tidak sulit barangkali berkomunikasi mereka kalau ketemu. Yang susah itu yang asli Makassar ya kan. Iya. Ya begitu kan itu yang susah. Kalau bilang ini pasti orang Makassar kan dia bilang tahu ya kan. Iya kan, jadi kan kita penyebutan ID itu kamu yang tahu ya kan. Betul. Dari Bugis kan, tapi kalau Makassarnya tuh tahu ya kan. Iya betul. Tahu itu kamu itu kau ya kan. Kan itu kau ID. ID berarti saya ya kan. Iya. Jadi itu penyebutannya yang beda, tapi kan artinya kan sama. Ya kan? Jadi kita tuh harus belajar dari, kalau tidak mau hilang itu bahasa-bahasa kita sendiri, itu budaya kita ya harus diperketat itu dari sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan kalau di perguruan tinggi kan dan terlalu ini kan, tapi yang harus utama itu di SD. Kalau TK belum bisa, tapi mulai barangkali di TK di apa itu bahasa daerah? Iya. Barangkali diajar-ajar tuh anak-anak karena di sana itu memorinya kuat itu anak-anak karena masih kosong. Bahasa daerah itu pas SD dipelajari. Waktu TK kita ndak dikasih bahasa daerah. Iya, ndak dikasih, kita masukku deh itu bagusnya itu barangkali kalau di sana karena anak-anak yang masuk TK itu kan memorinya itu masih kosong tuh, jadi harus diisi di sana dengan bahasa. Kalau TK lokal. Itu siap menerima semuanya, walaupun masih ada kemain-mainannya. Kalau main-main itu saya guru TK ini namanya kayak bahasa maka alen jorong. Oh jadi sebentar itu sampai di ruangan bilang topi alen jorong. Iya.
Tapi memang kalau umur-umur kayak TK itu, kalau apa yang kita bilang biasanya kalau kita bilang bagaimana langsung itu nasarapki. Iya, nak kopi tuh. Coba itu betul. Ada orang saya saja biasa kalau dia bilang ada orang itu hari gara-gara bikin video tentang apa, saya dipanggil incest sama ini seseorang. Langsung nanti kita incest toh. Anak TK itu bukan anak TK lagi, di bawahnya TK kelompok bermain. Kita incest toh. Iya, halo incest. Nah, itu di situ kan di otaknya itu ada kopinya itu kuat kan. Iya. Dan sekarang jangan ngerang, anak umur tahun sekarang itu sudah bisa berbahasa yang sesuai apa yang dia dengar di lingkungannya masing-masing kan. Iya. Ini justru lebih pintar dari anak-anak kita dulu kan. Kita dulu umur-umur sekian belum pakai bisa kan. Apa itu? Anak sekarang banyak mau beli sendiri pasti kita belum bisa kalau kita masih umur 2 tahun 3 tahun kan. Oh, 2 tahun itu 2 tahun itu. Oh. Masih sama mama. Sedangkan sekarang dek tuh coba pelajari di rumah, mungkin ada kemenakan di rumah. Coba itu umur 2 tahun bisa minta bunda minta uang. Ayo kan beli gitu kan. Dia beli sendiri pergi di tempat ini penjual untuk beli itu menunjuk itu kan. Itu sudah membuktikan itu bahwa otak mereka itu, memori mereka itu sudah interaksi dan kuat, ya kan? Iya, betul. Nah, jadi kalau mau itu dibilang begini dan itu tidak usah bilang begini, yang cukuplah untuk tidak. Nah, itu yang namanya bahasa budaya kita itu di sekolah-sekolah diterapkan dan harus kerjasama dengan orang tua di rumah juga. Jangan sibuk ngurusi saja yang ini anak dilupa, ya kan? Nah, jadi begitu. Yang punya anak, yang tidak jangan makin dulu. Iya. Mohon maaf mendengar dia bercanda dengan si manis jembatan Ancol. Siaran langsungnya Facebooknya dan Iya. Kita lagi siaran langsung. Bukan siaran langsung. Benar. Jadi aku bilang itu kisaran saya itu kalau tidak itu bahasa daerah itu sendiri hilang atau punah, digantikan oleh bahasa luar atau bahasa internasional, ya pertahankan di sekolah-sekolah atau di rumah sendiri. Betul. Yang dibilang baru isu yang ada yang biasa sekarang istilah anak kerennya orang sudah DOKB, ya kan? Orang kaya baru. Iya, baru begitu. Nah, lupa mi semuanya, ya kan? Iya, memang begitu. Bahasanya, nah lupa mi apanya. Iya, astagfirullah. Padahal baru peko. Iya. Ngapa nu lupa inja sepeda. Oh, mali. Ini memang tuh kan biasa ada orang itu begitu. Punya ini dikasih rezeki sama Allah, nah lupa mi yang dibawa-bawanya, padahal kamu dulunya juga dari sana. Iya. Hanya diberi rezeki lebih cepat oleh Allah. Merdeka. Semangat 45 kita menghitung hari. Kita menuju ke 17 Agustus yang ke-79 tahun. Insya Allah. Semoga bahasa kita tidak hilang dan kita tetap semangat sehat dalam menyambut hari RI yang ke-79 di semangat Indonesia emas ke depannya. Oke deh. Itu je saya komentar deh. Iya, Kak Indah. Artinya kalau bahasa daerah apa sih? Palakana mak. Eroma motre. Eroma apa di jene. Nak kita napa je nih memangnya? Jene ki supaya apa? Nakana. Supaya gagah. Mana bete nak je na si rut limanga lo te na jirasa. Dende. Seru na deh. Tapi kayaknya tidak bisa tidur kalau tidak mandi ke sana. Ini sami. De gerah. Ya jadi gerah. Jadi nak pala kana mana? Motor ali sunaroya ko belaku he. Muka macam ni mandredol. Jadi lampak motor mandi di. Motor Miki. Selama ki pajapa zaman-zaman dan singki saga ngasih apa tuh? Itu sudah ngana pagoda pasti. Gue pagoda kira bahasa Ambon di muncul. Lisuma pulang Lisuma iki. Hati-hati kita jalan di. Oke, siap. Suara Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih untuk Indah di Sopeng, sehat selalu pastinya. Dan ada juga yang sudah ikut berkomentar juga di siaran langsung Facebooknya kita. Ada Kak Ayu Sahida Septiani. Assalamualaikum, selamat pagi Pro 4. Selamat pagi juga Kakak Dewi. Hai Kak Ayu, bagaimana nasi gorengnya? Nasi goreng ya, yang di depannya RRI Makassar. Weh, ownernya ini berkomentar, tahu, makasih sudah ikut berkomentar Kak Ayu. Oke, saya juga mau menyapa untuk Bunda Sofi. Sehat selalu Bunda Sofi, sudah ada di studio, Masya Allah. Bunda Sofi semangat menjalankan aktivitasnya pagi hari ini. Entah dari mana nih Bunda Sofi. Mungkin langsung aja ke sini. Ya Allah, sehat selalu, banyak rezekinya ya. Ya udah, langsung aja kita terima telepon lagi, sayang sekali. Tapu bisa dicoba kembali ya Sobat Budaya. 0811 400 9250. Oh, silakan satu penelpon ya Sahabat Budaya, baru kita tuntaskan sampai di sini untuk kebersamaan kita di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Halo, selamat pagi Bari Basa. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bunda Hani. Langsung saja nih Bunda. Nah, Bunda langsung aja dengan topiknya kita, penggunaan bahasa daerah yang terancam punah. Kalau Bunda sendiri lihat bagaimana ini penggunaan bahasa daerah di sekitar rumah tak mungkin atau dalam keluarga tak kayak gimana? Sesuaikan dengan yang ada. Di rumahku, di sebelah rumahku ini banyak daerah. Mandar, Toraja, Gorontalo, Jawa, Bugis, Makassar. Kiri kanan Bugis, Makassar, depan Toraja. Jawa, ada Mandar, jadi selesai kan. Biasa kami memang itu kalau sama itu di sebelah di depan rumahku Mbak Eni itu, antara Mbak Eni apa Jokare Mbak Eni, apa Jokare Mbak? Iya. Saya mau kandian, baru mau pergi cari Bunda. Saya bahasa daerah yang bahasa Indonesia. Oh, ya. Kan deh Mbak ini. Belum puasa ini. Baru mau kopi cari gitu. Jadi main-main gitu. Ini biasa berkumpul-kumpul depan rumahku Mbak. Dewi itu di depan rumah kan kosong sih. Ada situ orang Bugis, ada orang Makassarnya, ada orang Taturnya, ada orang Gorontalonya, ada orang Mandarnya, ada pokoknya cara orang Jawanya. Iya kabarin Mbak. Nih. Kabari, jadi mereka masing-masing masih menggunakan bahasa daerahnya di Bunda. Ketemu sama-sama dia pada anak Jawa bahasa Jawa. Kalau kita ketemu dengan orang Bugis ya karena pakai Bugis ya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau Makassar bahasa Indonesia. Kan di sini kan semua dominan bahasa Indonesia Mbak Dewi itu. Seperti itu. Jadi kalau untuk bahasa daerahnya masing-masing kalau ketemu para anak, podona, sami-saminya, sama-samanya tuh. Seperti saya kan bisa Kak Bugis, sama Makassar, yang bisa tunjuk Toraja tapi saya bisa di sini apa rate, apa kande, apa mande, apa itu saja. Iya itu saja. Intinya begini, walaupun memang kita sudah atau belum mengetahui sepenuhnya namanya bahasa daerah, setidaknya adalah kita gunakan sedikit-sedikit begitu di. Iya, walaupun saya belum mengerti semua bahasa daerahnya seperti Mandar, atau belum, tapi ada sedikit-sedikit kalau bahasa apa Jokare Banu, apa mande itu apa komanda apa makan, begitu itu saya kemarin keadaan sehari-hari gitu bahasa sehari-hari itu Mbak Dewi. Ada suara yang kita pergunakan sambil main sambil bergurau seperti itu. Betul, tahu. Tapi ya kalau kira-kira kalau yang biasanya nih Bunda, apa yang mempengaruhi sehingga orang tidak mau menggunakan bahasa daerahnya? Nabila ribet ki, pelajari. Ribet kamu deh. Iya deh. Nah ada kalau dulu kita itu di sekolah itu bahasa daerah yang dominan itu Makassar Bugis. Ada bukunya, ada petunjuknya. Saya bahkan pernah Kak waktu di SD saya mengajar, saya kan guru. Mengajar itu di kelas itu saya coba mengajarkan bahasa daerah, ada pedomannya di buku. Itu kan Kagang, Angka, Pak Bambang, Pak Cajan ya, cara Lawasaha itu dulu dihafal anak-anak. Iya. Hurufnya begini K, hurufnya begini Ma, hurufnya begini. Baru dirangkum seperti satu kata baru satu kalimat begitu terus begitu bisa membaca.
bukan anak bahasa daerah. Dominan kalau di saya dulu dominan bahasa Makassar Bugis. Ya kita pilih yang mana lebih banyak Bugisnya atau Makassarnya. Kalau Makassar lebih banyak ya Makassarnya. Iya betul. Lebih banyak Bugis. Tidak pernah jadi kasih belajar bahasa Jawa karena tidak ada, tidak dominan jadi di sekolah itu yang dominan saja. Kan dulu diperintahkan mengajarkan bahasa daerah dulu waktu saya mengajar Mbak Dewi itu. Iya betul. Makanya saya tahu sedikit-sedikit. Iya tahu itu karena ada buku, ada pedomannya seperti itu. Kalau seperti huruf 11 begini naik, 2 garis lurus itu K. Kalau seperti burung-burung begini itu A. Kalau pakai titik A, kalau pakai titik U. Itu saya belajar lama-lama mengerti. Lama-lama baru mengerti mau tong itu mengerti yang begituan Bunda. Mager sini kok, mager aku ajar kok. Oke. Iya. Nantilah Bunda ya. Kapan-kapan saya ke rumah oke? Kapan? Atau di mana nanti Masalah datang mikir ke Pro 4. Iya, ketemu di mana? Di luar, di bos nasi goreng atau nasi anu. Sembarang di mana? Ya itu makanya Pro 4. Di Pro 4 depannya Pro 4 juga enggak apa-apa. Terbaris di situ tempat-tempat dulu. Mau minum es kelapa, mau minum ini. Segera Bunda. Segera mau kapan? Bulan tahunnya ready nanti bulan 9. Iya Bunda Bang. Oke baik Bunda. Amin. Mau kayak ini sarapan ada akad dokan. Tapi orang Makassar kadoknya itu ikan laut ya. Iya. Oke Bunda. Oke Mbak Lui. Selamat kita pada selamat saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya penelpon kita dari Bunda Hani di KPU Maros, maka berakhir pula kebersamaan kita di program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Penggunaan bahasa daerah kita berharap ini tidak terancam punah. Tapi jangan lupa kalau misalkan kita tahu dengan menggunakan bahasa daerah, gunakan bahasa daerah tak. Dimanapun kita berada di Jakarta, bagus kalau kita gunakan bahasa daerah, ya, supaya orang bilang tahu ternyata ada bawa-bawa janunya bahasanya. Gitu. Ya udah kalau begitu sahabat budaya pamit Mak. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi. Sehat selalu pastinya untuk semuanya. Assalamualaikum. Salona Rika uji mina sangku Mingkari kali makana Lu tapu panran nuangku Bunga lebaka kulamu Nakat tilitu marahin Lokok lantang pamaiku Sesate napa
Gana ni kapang pamak risinu rikalengku sayang suku mi kapang batenu makrisi suku mi aneh simpunya waku sabak kau andi iwak mi kapang sasak lalang hati